Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Marilah kita lanjutkan pembacaan buku Sholat Gerhana. Ini sementara 2 hari ini saya handle dulu ya, enggak gantian. Ini karena saya ingin menyampaikan sholat gerhana 2 hari ini kalau bisa selesai, sehingga nanti kalau di tanggalan itu tanggal 7-8 ya. Kalau tanggal lah ya, kalau nggak salah tanggal 7-8. Ternyata kemarin omong-omongan sama Pak Yanto dari Gedangan itu, Muhammadiyah itu mengumumkan tanggal 7-8. Jadi hari Ahad ke Senin. Nah, ternyata 2 hari itu menurut tanggalan Masehi. Jadi tanggalan Masehi kan mulainya pergantiannya tanggal jam 12 nggih. Nah, ternyata gerhananya nanti mulai dari jam 22 kalau nggak salah, jam 10 sampai jam 3. Jam 3 lebih 55 no pinten ngoten. Ya, itu yang kemarin dari Muhammadiyah sudah mengumumkan mulainya. Tapi kalau yang di tanggalan yang saya lihat di tanggalan Al-Khair itu nanti yang di Indonesia ini jam kalau nggak salah kelihatannya jam 3 sampai jam 3.55 kalau nggak salah. Ya, nanti dilihat lagi di tanggalannya. Ya, oleh karena itu di sini saya akan membacakan sholat gerhana. Mudah-mudahan 2 hari ini kemarin sama ini bisa selesai sehingga kita tahu ilmunya, sehingga nanti kalau nanti kita bisa melihat bulan, ya bulan itu dalam keadaan bisa dilihat dengan mata kepala kita, maka sunnahnya dewi apa? Kita mengadakan sholat gerhana, ya. Nah, di sini saya bacakan kelanjutannya. Kemarin yang pertama mukadimah, terus sebabnya sholat kusuf, terus kusuf total di zamannya Rasulullah SAW, terus hukumnya sholat khusuf, ya. Terus kemarin kapan sholat kusuf niku, terus seruan untuk sholat kusuf yaitu inna sholatu jami'ah atau as-sholatu jami'ah, niku seruannya. Terus cara sholat kusuf kemarin 2 rakaat dengan 4 rukuk dan 4 sujud. Itu sudah nggih. Terus qiraah dalam sholat kusuf, ya, ada yang berpendapat dikeraskan, ada yang berpendapat disirkan, yaitu tidak dibaca keras. Dewi ngimbun. Terus jumlah rukuk dalam sholat kusuf niki sampai niki nggih, ya. Jadi jumlah rukuk dalam sholat kusuf ini ternyata dari pendapatnya para ulama itu berbeda-beda. Ini saya bacakan aja. Jumlah rukuk dalam sholat kusuf 1. Hadis yang diriwayatkan Aisyah itu dalam Shahihain, yaitu 4 rukuk dalam 2 rakaat. Yang kedua, hadisnya Aisyah dan juga Jabir dalam hadis Muslim, itu 6 rukuk 3 plus 3. Itu berarti napa? 3 rakaat ngoten. Ini kok 3 plus 3 ngoten.
3 berarti 6. Maksud 6 rakaat nih. Apa 3 rukuk? Oh ini 3 rukuk. Jadi maksudnya hadis Aisyah dan Jabir dalam Muslim itu 6 rukuk. Maksudnya 3 rakaat pertama 3, rakaat yang kedua 3 rukuke ngoten lho. Nggih. Jadi rakaatnya tetap 2. Terus yang ketiga hadisnya Ibnu Abbas dalam hadis Muslim itu 8 rukuk, yaitu rukuk pertama 4, rukuk yang kedua 4. Kan rakaatnya tetap sama 2 rakaat. Terus hadis yang keempat hadisnya Ubay bin Ka'ab dalam hadis riwayat Abu Dawud itu 10 rukuk 5 terus ditambah 5. Jadi rakaat pertama rukuke ping 5, rakaat yang kedua rukuke ping 5. Seperti kemarin ya. Jadi sholat baca Al-Fatihah, baca surat, terus rukuk, baru rukuk, berdiri, terus baca Al-Fatihah dan surat lagi. Niku sing napa? Sing dua rukuk ya, tapi ternyata di hadis-hadis yang lainnya ada yang sampai 6, 8, bahkan ada yang 10. Wah niki ternyata mulanya nek awake dhewe biasa melakukan hanya niki wau, yaitu 4 rukuk dalam 2 rakaat. Ya. Jadi kalau nanti ada yang mengamalkan 6 rukuk, 8 rukuk, 10 rukuk niku sama-sama ada hadisnya. Imam Syafi'i, Ahmad dan Bukhari menilai bahwa semua riwayat tentang rukuk lebih dari 4 adalah golat, yaitu salah dari sebagian rawi. Menurut Nawawi, semuanya boleh diamalkan karena itu terjadi berkali-kali di masanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang berbeda-beda tersebut. Namun pendapatnya Nawawi ini lemah karena kusuf total di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 1 kali dan hadis-hadis tersebut mengisahkan satu kejadian yang sama. Jadi ini beberapa ulama itu ada perbedaan. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang iktidal dan duduk antara 2 sujud juga lama. Ini penting dijelaskan sebab dalam mazhabnya Syafi'i terdapat istilah arkan qashirah, rukun yang pendek, yaitu iktidal dan duduk antara 2 sujud. Menurut mereka arkan qashirah tidak boleh dipanjangkan. Jika dipanjangkan sekali, maka sholatnya justru batal. Pendapat ini tidak akurat karena hadis yang sahih justru menegaskan bahwa iktidal dan duduk tersebut juga lama, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim. Summa rafa'a fa'atola summa sajada. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu memanjangkannya. Kemudian sujud, hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Nasai yang artinya kemudian beliau mengangkat kepalanya dan duduk, lalu duduknya lama, kemudian sujudnya. Ya. Jadi ini sujudnya juga lama, duduknya juga lama. Hadis ini hadis sahih. Al-Hafidz menegaskan, aku tidak mendapati tentang memanjangkan duduk antara 2 sujud kecuali pada jalur sanad ini. Dan Ghazali telah menukil bahwa ulama sepakat untuk tidak memanjangkan. Maka jika yang dimaksud adalah kesepakatan ulama dalam satu mazhab tertentu, tidak ada masalah. Tapi jika maksudnya adalah ijma', kesepakatan seluruh mazhab, maka statement Ghazali tertolak dengan riwayat ini. Ya.
tambahan penjelasan, Imam Ghazali mengaku bukan pakar hadis. Imam Nawawi berkomentar bahwa Ghazali meriwayatkan hadis tidak sesuai dengan kode etik pakar hadis. Ini penting dikupas karena dalam kitab fikih Syafi'i bertajuk Matan Abi Suja disebutkan 2 rukuk yang panjang dengan membaca tasbih sementara sujud tidak dipanjangkan. Penjelasan ini tidak akurat karena hadis yang sahih menegaskan di dalam kitab Bukhari, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholatal kusuf summa sajada fa'atolal sujuda. Ingkang atosipun bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat kusuf, kemudian beliau sujud lalu memanjangkan sujudnya. Jadi kalau hadis yang di atas tadi rukuknya panjang atau duduknya, di sini penjelasan tentang sujudnya. Jadi sujudnya Rasulullah SAW itu juga panjang. Al-Hafidz berkomentar, hadis ini menolak pendapat bahwa tidak disunahkan melamakan sujud dalam sholat kusuf. Ini keterangan dari Fathul Bari. Melamakan sujud sebagaimana rukuk adalah mazhabnya Ahmad, dan itulah yang ditetapkan oleh para sahabat, Imam Syafi'i yang termasuk para ahli hadis, dan dipilih juga oleh Imam Nawawi. Imam Syafi'i menjelaskan dalam Al-Bawati, 2 sujud dilakukan dengan lama seperti lamanya rukuk. Fathul Bari, penjelasan di dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarahnya syarahnya kitab Bukhari, ya. Menurut mazhab Malik, sujud tidak dilamakan karena 1, tidak ada sujud tambahan, yaitu tetap 2 kali dalam 1 rakaat, maka sujud tidak perlu dilamakan. Ini pendapat nggih, pendapatnya Imam mazhab Malik. Yang kedua, jika sujud lama dikhawatirkan ketiduran. Ini memang banyak nanti nek wayahe sujud atau rukuk sampai ada yang tidur karena memang lama, ya. Yang ketiga, kusuf sholat gerhana terjadi di atas, maka seyogyanya yang dipanjangkan adalah rukun sholat yang bersifat naik, maka sujud yang bersifat turun tidak dipanjangkan. Semua ini ditolak mentah oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Barinya dengan 1 kaidah yang artinya qiyas yang bertentangan dengan nas adalah rusak, tidak berlaku. Ya, jadi ini penjelasannya ada yang mengatakan sujudnya enggak lama, tapi dalam hadisnya sujudnya lama. Jadi ini menerangkan menurut mazhab Malik begini, tetapi menurut hadis niku napa begini. Maksudnya menurut Malik enggak usah dipanjangkan, tapi ternyata hadisnya dari Rasulullah SAW itu memerintahkan memanjangkan sujudnya. Sekarang yang poin yang selanjutnya, 9 amalan saat kusuf. Jadi ini ada 9 amalan saat terjadinya gerhana. Disunahkan melakukan 9 amalan saat terjadinya kusuf, terjadinya sholat gerhana, yaitu 6 amalan lisan dan 3 amalan anggota badan. Napa niku? 6 amalan lisan. Yang pertama, memperbanyak zikir, doa, takbir, istighfar, tasbih, dan tahlil. Niki 6 amalan lisan. Terus selanjutnya 3 amalan anggota badan. Ya, 3 amalan anggota badan. Yang pertama sholat kusuf, sholat gerhana. Setelah itu sedekah. Ya, sedekah terserah kalau dalam
Hadisnya ada yang bersedekah dirham, ada yang pokoknya sedekah ya. Terus yang ketiga, i'tiqah, memerdekakan budak berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi ini 3 amalan anggota badan itu nanti kalau ada gerhana ini apa? Yang pertama sholat gerhana, yang kedua sedekah, yang ketiga itaqah ya, itaqah itu memerdekakan budak. Iki nek zaman iki niki saiki napa? Wonten budak nggih. Jadi adanya ya nanti sholat gerhana sama sedekah. Ini kalau di lingkungan kita itu ada beberapa jamaah itu bar sholat gerhana sedekahnya makan minum niku pun wonten di lingkungan kita niki ya, di beberapa tempat masjid itu ayo padha nggawa panganan engko dipangan bareng bar salat niku nggih. Terus masih kelanjutannya, jika di dalam hadis Muslim fa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Jika kalian melihat sesuatu dari ayat-ayat Allah, maka bersegeralah berzikir, berdoa dan beristighfar kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis Bukharinya, fa idza ra'aitum fa idza fada'ullaha wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Ya, kalau di dalam hadis Bukharinya, jika kalian melihat itu, maksudnya melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah dan bersedekahlah. Ya, jadi ini tetap patokannya apa? Ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat hilal, melihat bulan. Di dalam hadis Bukhari, Asma berkata, sungguh-sungguh Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk memerdekakan budak di saat terjadi kusuf mentari. Kusuf mentari berarti kusuf matahari. Ya. Jadi kalau waktu gerhana matahari di zamannya Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerdekakan budak. Ya. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Muslim, faja'ala yusabbihu wa yahmadu wa yuhallilu wa yukabbiru wa yad'u hatta khusira anha. Beliau itu bertasbih, tahmid, tahlil, takbir dan berdoa hingga usai kusuf ya, sampai selesai gerhana. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini beberapa dalil bahwasanya tadi kita mengamalkan 6 amalan amalan lisan, terus 3 amalan anggota badan. Itu beberapa hadis yang kita baca. Terus masa berakhirnya sholat kusuf, Rasulullah SAW sholat kusuf, sholat gerhana hingga matahari kembali sempurna. Jika sholat usai namun matahari masih kusuf, masih gerhana, hendaklah memperbanyak doa dan zikir hingga kusuf itu berakhir berdasarkan hadis yang sahih. Ya, hadisnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fa idza ra'aitumuhuma fasallu wada'u hatta yuksafa ma bikum. Jika kalian melihat keduanya, gerhana matahari dan gerhana bulan, maka sholatlah dan berdoalah hingga disingkapkan gerhana yang menimpa kalian. Jadi pokoknya mulai gerhana itu kalau bisa kita disuruh untuk sholat dan memperbanyak amalan lisan dan amalan badan tadi. Ya, ini selesainya
Salat sama berzikir itu sampai barnya gerhana. Ya, mulanya bener salatnya berdirinya, kalau dalam hadis yang lainnya berdirinya, rukuknya, sujudnya itu panjang semua. Ya. Kalau di dalam hadis yang biasa kita baca dalam yang lain, salat niku didelok bacanya. Kalau Al-Fatihah terus suratnya panjang, maka rukuknya juga sama dengan berdirinya tadi. Terus sujudnya sama dengan rukuknya, duduknya sama dengan. Nah, itu ada urutannya itu sampai Rasul mengatakan semuanya hampir sama. Nah, ini menunjukkan salat gerhana tinggal nanti di waktu berdirinya. Ya. Sama kalau bisa ngerti jadwalnya, misalnya engko sak jam misalnya. Ya nek iso salate ya kurang lebih 1 jam. Ya. Terus selanjutnya kalau terlambat salat kusuf. Ya, misalnya kancan wis salat awake dhewe baru datang. Jika masih sempat rukuk pertama bersama imam berarti tidak terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika hanya mendapatkan rukuk kedua bersama imam maka dinilai terlambat 1 rakaat karena rukuk yang merupakan rukun hanyalah rukuk pertama sementara rukuk kedua adalah tambahan. Terus sholat kusuf berjamaah atau sendiri. Jadi ini sholat kusuf boleh berjamaah, boleh sendiri. Kita lihat dulu penjelasannya. Hukum asalnya sholat kusuf, sholat gerhana dilakukan secara berjamaah sesuai sunnah dari Rasulullah SAW. Madzhab Hanafi sholat kusuf gerhana bulan tanpa berjamaah. Namun bila mana imam tidak menegakkan sholat gerhana, maka tidak mengapa dilakukan sendiri-sendiri atau di saat terlambat misalnya dipersilahkan untuk melakukannya sendiri jika kusuf gerhana masih berlangsung. Ini berdasarkan isyarat di dalam hadis yang sahih, dilihat di kitab Fathul Bari 2 juz 2 halaman 613. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Kalau di dalam hadis Ahmad, fafza'u ilal masajid, yang artinya jika kalian melihat keduanya, gerhana bulan atau gerhana matahari, maka bersegeralah melakukan sholat atau bersegeralah ke masjid-masjid. Hadis riwayat Ahmad, hadis ini hasan. Jadi perintah bersegera melakukan sholat ini mengindikasikan diperbolehkannya sholat kusuf sendiri-sendiri, sebab jika harus menunggu berkumpulnya orang banyak tentu tidak dapat bersegera sholat. Jadi ini anjuran, pokoknya nek ngerti gerhana, yaitu kayak tes wingi, hadis yang sebelumnya sik menyeru as-sholatu jami'ah. Lah engko rasah nunggu orang sebenarnya. Pokoknya nek wis kita ya langsung didirikan. Kalau enggak ada ya sholat sendiri. Itu caranya seperti itu. Kok sik Jawa men. Sholat kusuf di waktu karohah. Waktu karohah adalah waktu dilarangnya melakukan sholat, yaitu ba'da subuh hingga terbit matahari, waktu istiwa, dan ba'da asar saat mentari atau matahari menguning hingga terbenam. Jadi ini waktu-waktu yang dilarang sholat itu ada 3. Bar subuh sampai terbitnya matahari, waktu istiwa ini waktu sing pas tengah-tengah niku lho. Matahari di bayangan di tengah-tengah niku. Itu mboten angsal salat molan. Dan ba'da asar saat matahari menguning hingga terbenam niku mboten angsal salat. Penjelasan yang pertama, jumhur ulama
boleh dilakukan sholat gerhana meski di waktu karohah. Nek pendapatnya jumhur ulama niku meskipun larangan sholat dia tetap diperbolehkan. Itu pendapatnya jumhur ulama. Yang kedua, pendapatnya mazhab Hanafi dan Mansur, mazhab Hambali tidak boleh dilakukan. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi ini ada perbedaan dari para ulama. Itu tinggal memilih, monggo. Terus khutbah selepas sholat kusuf. Jadi ini sholatnya ada, bar sholat ada khutbahnya. Jumhur yang satu, pendapat yang pertama, jumhur ulama khutbah dilakukan jika diperlukan saja. Ini pendapatnya jumhur ulama. Yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i dan kebanyakan ahli hadis, khutbah tersebut disunahkan. Yaitu kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i, sebab Nabi Muhammad SAW berkhutbah selepas sholat kusuf. Khutbah beliau tidak hanya berkaitan dengan tema yang diperlukan saat itu, yaitu untuk membatalkan keyakinan jahiliyah seputar gerhana. Ya, jadi nanti khutbah ini bukan hanya materi gerhana, tapi Rasulullah SAW itu menerangkan tentang keyakinannya orang-orang jahiliyah tentang gerhana. Karena nek sing ngomong gerhana itu dicaplok buta ijo, engko nek ndelik nangisar apa nek wong Jawa yen nangisar amben apa niku. Lah niku disuruh untuk menerangkan di saat khutbah itu. Kelanjutannya saya ulangi. Jadi khutbah beliau tidak hanya berkaitan dengan tema yang diperlukan saat itu, yaitu untuk membatalkan keyakinan jahiliyah seperti kusuf, seputar kusuf, seputar gerhana. Tetapi beliau juga berkhutbah tentang dosa besar, zina dan seterusnya. Sungguh aneh ulama mazhab Malik, imam mereka meriwayatkan adanya khutbah dalam hadis gerhana, namun mereka justru berpendapat tidak ada khutbah selepas sholat gerhana. Tambahan, menurut mazhab Syafi'i, khutbah dilakukan 2 kali seperti khutbah Jumat, namun tidak ada dalilnya, maka sebaiknya 1 kali saja. Wallahu a'lam. Jadi khutbahnya ping pisan mawon. Kalau yang melaksanakan seperti Jumatan, khutbah terus duduk terus berdiri lagi, itu enggak ada dalilnya. Ini menurut penjelasan di sini. Selanjutnya, sholat saat terjadi ayat tahwif. Mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Hambali berpendapat disunahkan melakukan sholat saat terjadi ayat atau tanda kekuasaan Allah yang bersifat tahwif, yaitu menakutkan, baik itu kusuf, gerhana maupun yang lainnya seperti gempa, banjir bandang, angin dahsyat dan sebagainya, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam hadis dari dari Ibnu Abbas tadi, wa anhu annahu shalla fi zalzalati sitta raka'atin wa arba'u sajadatin wa qala hakada sholatul ayati. Bahwa Ibnu Abbas sholat 6 rukuk dan 4 sujud saat terjadi gempa, dan berkata, beginilah sholat ketika ada ayat-ayat, maksudnya ada tanda-tanda alam tadi, misalnya banjir atau gempa, ya. Itu menurut riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Tapi ini yang melakukan Sidan Ibnu Abbas, ya. Beginilah, saya lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat jika melakukan sholat karena adanya ayat tahwif, hendaklah dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah, karena tidak ada riwayat bahwa Rasulullah SAW melakukan dengan berjamaah. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Sangkiti dalam Syarah Umdah. Adapun dalil sholat sendiri-sendiri adalah hadisnya Hasan, dan Ibnu Abbas berkata, idza ra'aitum ayatu fasjudu,
Jika kalian melihat suatu ayat, maka sujudlah. Di dalam hadis yang lainnya, an Judzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khasahu amrun shalah. Dari Hudzaifah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila menggelisahkan atau menyedihkan beliau suatu perkara besar, beliau pun sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini hasan. Masih banyak. Tinggal diselesaikan apa? Bun. Niki nanti apa? Tinggal sedikit ding. Saya baca langsung ya. Rasa takut saat kusuf telah dikupas bahwa salah satu sebab terjadinya gerhana adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menimbulkan rasa takut kepada hamba-hambanya. Ya, jadi gerhana itu untuk menimbulkan rasa takut kepada hamba-hamba Allah. Al-Hafidz menegaskan hadis itu menolak anggapan para astronomi bahwa gerhana adalah fenomena alam yang biasa, yang tidak maju dan tidak mundur. Jadi ini sebenarnya gerhana ini apa? Untuk menakut-nakuti hamba, bukannya fenomena alam. Ya. Sikap Rasulullah SAW dan ulama saat menghadapi kusuf gerhana adalah Nabi Muhammad SAW berdiri dengan terkejut, khawatir kalau terjadi tandanya kiamat, maka beliau pun datang ke masjid. Jadi ini kalau ada gerhana, Rasulullah SAW itu terkejut dan khawatir kalau terjadi kiamat, maka Rasulullah segera mendatangi masjid. Jadi mulanya kita ada kelihatan alam itu ada yang aneh seperti gempa apa-apa, malah segera menuju masjid untuk sholat. Dan melihat ke arah matahari yang telah gerhana, maka dia menangis hingga nyaris meninggal dan berkata, matahari ini lebih takut kepada Allah daripada kita. Boleh menunjukkan bulan dengan jari. Bolehkah menunjuk bulan dengan jari? Sebagian orang melarang, namun hadis sahih berikut menolak pendapat tersebut. Ya waca artine mohon pencepet. Dari Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku kemudian berisyarat ke arah bulan lalu bersabda, "Hai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari keburukan bulan ini, sebab inilah dia al-ghasyiq idza waqab." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dengan sanad isnad yang hasan. Yang terakhir kesimpulan, kusuf atau khusuf adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi gerhana matahari maupun gerhana bulan itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, kusuf gerhana terjadi dengan dua sebab, hissi dan syar'i. Yang ketiga, kusuf gerhana matahari total terjadi satu kali di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 29 Rabiul Awal 10 Hijriah pada hari yang sangat panas pukul 8.30 pagi. Yang keempat, disunahkan melakukan 9 hal saat kusuf, yaitu zikir, doa, takbir, istighfar, tasbih, tahlil, sholat kusuf, sedekah dan itikoh, yaitu memerdekakan budak. Yang kelima, seruan untuk sholat kusuf, yaitu as-sholatu jami'ah, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Yang keenam, sholat kusuf dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri jika tidak ada jamaah yang mendirikannya. Yang ketujuh, rakaat pertama sholat kusuf sekira membaca surat Al-Baqarah dan rakaat kedua sekitar membaca surat Al-Imran. Yang kedelapan, sholat kusuf mengandung 4 rukuk dan 4 sujud dalam 2 rakaat yang sangat panjang. 9, rukuk pertama sholat kusuf adalah rukun, sementara rukuk kedua adalah tambahan. Yang ke-10, mendapatkan rukuk pertama bersama imam berarti tidak terlambat 1 rakaat.
tidak mendapatkan rukuk pertama berarti terlambat 1 rakaat. Yang ke-11 disunahkan berkhutbah selepas sholat kusuf. Yang terakhir yang ke-12 baik dilakukan sholat saat tiap terjadi ayat yang menakutkan, baik kusuf maupun yang lainnya, namun dilakukan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Niki alhamdulillah sudah selesai pembacaan tentang sholat gerhana. Jadi kalau nanti ada seruan as-sholatu jami'ah berarti ada gerhana ya. Mungkin ini aja yang saya bacakan. Saya minta maaf sampai setengah jam ya yang kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah semuanya. Kalau memang nanti ada terjadi gerhana, mari kita melaksanakan ya. Kalau nanti misalnya nggak ada orang ya sendirian nggak apa-apa. Tapi kalau ada ya kalau bisa sholat berjamaah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa